di buku ini ya kan. Nah, untuk kita bahas lebih lanjutnya itu apa namanya ini pengembang biakannya, plus seperti kita bahas tadi itu harus tempat habitatnya itu pun harus dijaga karena banyak penambang Mas Basri di sini. Penambang pasir rata-rata itu nyedotnya di sekitaran kami sini ya. Nah, jadi itu harus dibahas juga. Nah, saya kasih masukan sedikit artinya itu ya. Betul itu ya? Iya, betul. Memang tempat habitatnya harus dipertahankan juga ya. Nah, itu tambahan lah. Bukan artinya cuman ini aja, konservasi ini aja. Artinya itu harus didukung juga. Nah, jadi itu karena ini jadi incaran telur-telurnya itu kan untuk dikonsumsi untuk nambah stamina darahnya. Nah, itu. Ya itu aja sih tambahan. Gimana telurnya itu Pak? Gede kah? Kecil? Panjang. Kayak rambutan. Sama telur bebek besaran yuk. Kalau untuk posisi telur Mbak ya, oke, kalau untuk posisi telur ini hampir menyerupai kayak telur penyu air asin. Cuma mungkin kita belum tahu teorinya mendalam soal penyu air asin. Cuma kalau untuk yuko atau bluko tadi, telur ini dia bersifat besar, tapi besar nggak kayak telur bebek, telur ayam, tapi agak lonjong, tapi lembek. Nah itu intinya telur ini ada berapa jenis? 3 jenis atau bentuk. Pertama mulai dari telurnya, kalau musim yang muda indukan yang bertelur itu telurnya hampir rata-rata bisa besar daripada telur bola pingpong atau bisa lagi kecil tapi keras. Tapi kalau indukannya yang besar itu telurnya agak besar tapi lembek. Nah, tapi kalau musimnya mau akhir dia berhenti, itu telur itu dia agak panjang, hampir sejengkal gini. Kuningnya di dalam itu ada 3, kuningnya aja. Biasa maksimal itu kuning cuma sebiji dalam satu telur, tapi 3. Itu tanda-tandanya mau berhenti indukannya. Kadang ada telurnya yang sisa-sisa terus besar kuku aja. Itu putih tuh nggak ada. Sudah kita sampaikan Pak siapa ada kemarin dari YouTube ya, Pak. Belum tahu saya Pak. Oh iya, Karena saya kemarin baru si perwakilan. siapa ya? Mungkin Kemarin kepala yang balainya namanya. tuh. Terus dari Delha juga hadir kemarin. Iya. Jadi kita sampaikan bahwa kelompok konservasi ini sebenarnya harus membuat badan hukum dulu. Nah, jadi badan hukum inilah baru pemerintah itu bisa membantu. Kalau dari badan hukum bagaimana mau dibantu kan kayak gitu. Kami juga kemarin sudah sampaikan kesiapan kami bahwa fasilitas yang untuk menunjang konservasi ini apa kan begitu kan. Kami juga sudah sampaikan bahwa aspirasi kami pun juga bisa akan bantu nanti kalau sudah ada badan hukum kan begitu. Nah ini yang tujuan kami datang ke sini ini menanyakan seandainya perda ini ditetapkan dan juga telur-telur yang ada tidak boleh diperjualbelikan itu bagaimana dengan tanggapan masyarakat sini itu kita tahu. Kalau secara proses pengelolaannya kan kita sudah tahu ini indukan dengan penangkaran terus airnya bagaimana, pasirnya bagaimana, kami sudah disampaikan juga sama masyarakat. Nah itu aja sih yang dipertanyakan ya, yang ingin tahu seandainya perda ini kita tetapkan dan itu tidak boleh telurnya dimanfaatkan atau dijual belikan dengan masyarakat ini kayak apa? Nah, jadi di ini saya jelaskan soal untuk dari pemerintah dan masyarakat ini tadi ke aturan. Jadi untuk masyarakat saya mempelajari. Jadi untuk hewan ini ada 2 jenis untuk telurnya. Pertama telur ini ada yang layak ditetapkan, ada yang tidak layak. Nah jadi jujur aja kita kalau untuk posisi struktur telur itu sama halnya kayak ayam. Kalau ayam yang masih muda itu sekitar 35% yang berhasil diletak. Tapi kalau indukannya besar, tadi kan saya jelaskan telur tadi ada yang muda, indukannya ada yang muda, ada yang tua kan. Telur ini kita dilihat nanti dari hasil telurnya. Bisa kita pelajari yang berhasil menetas sama enggak. Selama saya 3 kali saya menetaskan, saya mempelajari telur yang biuku atau bluku ini. Kalau telur yang kecil
itu tidak akan menetas. Itu sering kali sudah berapa lubang itu saya lepaskan tidak berhasil. Artinya yang tidak berhasil itu bisa dikonsumsi menurut Nah, saya. kalau menurut saya itu silakan dikonsumsi, tetapi kalau memang itu layak untuk ditetaskan jangan, karena nanti sistemnya itu nanti pasti ada bagian untuk peninjauan telur itu. Jadi kelompok ini ikutin aturan, nanti mereka terjun, seandainya bukan malam bertelur, kata sudah survei lah telur ini dipilah, oh ini yang akhir, ini yang layak ditetaskan. Tapi begini mas, masalah aturan. Sampai setuju gak tidak? Misalnya ini kan hewan sudah hampir punah ya hitungannya. Cuman ada di Damit, bukan tidak ada di mana-mana, nggak ada di Indonesia. Cuman di sini satu-satunya. Tapi kalau ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi, berarti tidak boleh apapun kejadian tidak boleh dikonsumsi. Gimana menurut sampai untuk sementara ini artinya? Apa untuk bentuknya tidak boleh diperjualbelikan. Ada aturan dan ada konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukumnya ada. Nah, kalau di Banyuwangi kemarin, kalau itu ketangkap memperjualbelikan atau memperdagangkan, hilang pun dicuri, itu ada ininya, ada konsekuensi hukumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait anggaran lagi kita komitmen aja terkait anggaran kemarin. Yang penting sampai berarti berapa anggaran yang diperlukan. Nah, diupayakan itu kalau tidak masuk dalam apa namanya aspirasi wakil ketua, nah, atau masukkan di musrembang. Nanti kebetulan saya di Banggar, saya kan pantau. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa. Nah, coba nanti menghadap wakil ketua, minta anggaran supaya masuk dalam beliau, apa namanya, koper beliau. Itu secepatnya. Ini lagi sekarang ini susah karena kita tidak kayak dulu lagi planning sekarang. Nah, sampai secepatnya itu masukkan. Nah, kalau tidak masuk pun sampai pantau di kecamatan Musrembang, masuk enggak? Berapa anggaran yang diperlukan? 200 juta. Tapi kelompok sampean harus di. Enggak, kalau ini hibah aja. Tapi ada kelompok masyarakat. Yang jadi masalahnya karena ini kan badan hukum. Enggak, masih bisa hibah. Yang penting ada kelompok. Disegerakan aja. Kita enggak cukup waktunya karena ini sudah masuk ke. Ya, izin ngomong sebentar ya. Jadi luar biasa. Saya orang yang agak bingung, setuju dan tidak setuju gitu. Alurnya begini. Ini berangkat dari hewan yang dilindungi. Tapi ada berapa kelompok dari itu? Satu kelompok berjumlah 22 anggota. Nah, itu sudah Berjalan hampir 2 tahun. inisiatif tanpa ya mungkin lebih banyak sentuhan dari pemerintah. Ini luar biasa. Belum ada sentuhan. Artinya begini, ketika ingin menjadi perda, konsekuensinya jelas. Pemerintah pun juga harus respon nanti. Ini perda sudah. Secara tidak langsung, mau anggaran tidak ada, itu kan lain wilayahnya lagi. Tapi tetap pemerintah juga harus mengajukan melalui dinas terkait. Nah, saya sempat tanya di Banyuwangi kemarin, ini dia tidak punya golongan penyu, memang penyu air asin. Tapi luar biasa dengan yayasan mereka dirikan, kemudian kelompok dia adaptasi dari pelan-pelan dari kelompok-kelompok nelayan yang tadinya tidak sepakat, kemudian sekarang ikut membantu. Ini kelompok ada, kemudian betul-betul nangkep dari begitu ada penelur mulai musim petelur, ini ngangkatnya juga. Nah kan kalau ngangkatnya sembarangan buru-buru, katanya juga nggak akan jadi. Nah persoalannya masyarakat disuruh mengembangbiakan, tapi nilai ekonomisnya di mana? Kalau ada nilai ekonomi ini betul-betul swadaya yang mungkin akan tetap dianggarkan oleh pemerintah melalui kawan-kawan. Nah, tetapi ada alternatif tadi. Ternyata tidak semua telur itu juga bisa menetas. Yang layak menetas tidak bisa. Itu nanti juga diatur
kategori yang menetas bagaimana, yang tidak menetas bagaimana, supaya masyarakat juga tidak merasa curi-curian. Artinya, saya mohon maaf tadi begitu dengar nilai 1000 kemudian yang netas, ini kan kalau aturannya nggak jelas, orang berpikir bahwa wah Bapak ini paling di 1000 itu 500 dijual, 500 ditaskan. Ini masuk akal kalau orang-orang berpikiran seperti itu. Nah makanya nanti hati-hatinya, kategori yang bisa menetas itu bagaimana, yang tidak bisa menetas bagaimana, dan ada suatu lembaga atau apalah istilahnya dari perwakilan-perwakilan itu untuk menilai. Supaya apa? Supaya masyarakat ini juga oke lah kalau memang fan nggak menetas kita jual saja. Karena memang harus ada putaran ekonomi di situ. Jadi kemarin begini Mas Duri, ini saya potong terkait waktu saya dulu. Ini kita jual beli dari mana masyarakat yang dapat hasilnya, kan itu inisiatifnya lagi sesuai dengan apa yang menjadi notulen kita kemarin. Itu kan sudah dihadirkan semua BLKH, BLKH kemarin itu kan. Nah, makanya sampai kita tanya kemarin jembatannya di mana, berapa meter dan sampean harus ada volumenya. Berapa panjang jembatannya, lebar jembatannya, nah itu disegerakan mungkin. Nah, nanti kita masuknya Luas lahan lah ya. Enggak jembatan ke arah lahan. Itu tanahnya siapa? Itu kebetulan tanah kakak juga Nah, sudah dibahas namanya. sudah dihibahkan. Itu jadi suatu tempat pengunjung lah nanti. Karena kegiatan ini masuk ke suatu target item tahunan. Jadi acara setiap tahun harus dilaksanakan. Jadi ini beban untuk masyarakat di khususnya di lingkungan RT1. Ini enggak harus dilaksanakan setiap tahun. Nah makanya kami mendesak kemarin, mungkin sudah disampaikan kan dusun jembatan, cuma kalau mendadak hasilnya. Nah, jadi itu Oh, sip dah. Yang menjadi apa namanya? Ciri khas ya.